Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh seorang imam besar bernama Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang fadilah bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang ke-7, Al-Babus Sabi'u, adapun bab yang ke-7, fi fadilatis siwaki, di dalam menerangkan keutamaan bersiwak. Jadi bersiwak itu adalah membersihkan mulut dengan kayu siwak. Kalau sekarang dengan sikat gigi. Apa fadilah bersiwak? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, rakaatani, 2 rakaat salat, bisiwakin, dengan bersiwak, khairun, itu lebih baik, min 70 rakaatan, daripada 70 rakaat salat bi ghairi siwak, dengan tidak bersiwak. Maksudnya adalah 2 rakaat yang kita lakukan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang kita lakukan tanpa bersiwak. Ini saking mulianya, saking keutamaan bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka, maka sesungguhnya siwak itu matharatun lil fammi, membersihkan mulut, wa mardatun lirrabbi, dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hadis ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersiwak. Karena di dalam siwak itu bisa membersihkan mulut kita, dan bersiwak itu adalah hal sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada 6 hal, min sunanil mursalin, yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah para rasul, para nabi. Jadi ada 6 hal yang termasuk ke dalam sunnah-sunnahnya para nabi. Apa saja yang termasuk ke-6 hal itu yang termasuk sunnah-sunnahnya para nabi? Yang pertama adalah al-haya'u, memiliki rasa malu, wal hilmu, dan memiliki rasa hilm, bijaksana, wal hijamatu, dan selalu berbekam, was siwaku, dan selalu bersiwak, wat ta'atturu, dan selalu menggunakan parfum, wa kathratul azwaj, dan memperbanyak pasangan. Jadi ada 6 hal yang termasuk ke dalam sunnahnya para nabi. Yang pertama adalah memiliki rasa malu, kemudian yang kedua memiliki rasa bijaksana, yang ketiga selalu berbekam, Yang ketiga, para rasul itu, para nabi itu selalu bersiwak.
kemudian selalu menggunakan parfum dan memperbanyak pasangan atau istri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun wajibatun." Ada 3 kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Yang pertama adalah al-ghuslu yaumul jum'ati, mandi pada hari Jumat. Was-siwaku, dan yang kedua bersiwak. Wa massut tibi, dan yang ketiga adalah menyentuh obat. Jadi ada 3 kewajiban bagi setiap muslim, adalah yang pertama adalah mandi pada hari Jumat, bersiwak, dan menyentuh obat. Jadi kewajiban di sini adalah sesuatu yang disunnahkan bagi setiap muslim. Yang pertama mandi pada hari Jumat, bersiwak, dan menyentuh obat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tayyibu afwahakum." Bersihkanlah mulut-mulut kalian, bisiwaki, dengan bersiwak. Fa innahu, karena siwak itu, tariqul Quran, merupakan metode, merupakan jalan memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa membersihkan mulut-mulut kita dengan siwak. Karena dengan bersiwak merupakan kemudahan kita dalam mempelajari Al-Quran, kemudahan kita dalam menghafal Quran. Lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahul mukhallilina." Allah merahmati bagi orang-orang yang mukhallilina, yang menyela-nyela gigi. Maksudnya adalah yang bersiwak. Min ummati, daripada umatku, fil wudu'i, di dalam berwudu, wa ta'ami, dan makan. Artinya Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang membersihkan mulutnya dengan siwak, menyela-nyela giginya dengan siwak, daripada umatku, baik di dalam berwudu maupun dalam makan, setelah selesai makan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tukhallilu bil asi." Janganlah kalian menyela-nyela gigi dengan sesuatu yang kasar, yang keras. Waraihani, dan dengan daun kemangi. Wal ghasabi, dan alang-alang bambu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, yurithul iklah, mewariskan kepada sifat lupa. Jadi orang yang selalu menyela-nyela giginya dengan benda kasar, dengan benda keras, dengan daun kemangi maupun dengan alang-alang, itu mereka itu diwarisi dengan sifat lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun bisiwakin." Salat dengan bersiwak, khairun, itu lebih baik, min sab'ina salatan bighairi siwakin, lebih baik daripada 70 salat tanpa bersiwak. Jadi satu kali salat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Ini saking istimewanya bersiwak, sampai-sampai Rasulullah bersabda, satu kali bersiwak itu lebih baik, satu kali sholat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Jadi saking istimewanya bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu." Tidaklah Jibril datang, turun
yusini, untuk berwasiat kepadaku, bisiwaki, dengan siwak. Hatta khasyitu, sampai aku takut, ayyadrodanna asnani, meninggalkan atau meninggalkan bersiwak atas gigi-gigiku. Maksudnya adalah tidaklah Jibril datang untuk berwasiat kepadaku melainkan dengan bersiwak, sampai aku takut meninggalkan siwak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki, aku perintahkan bisiwak, dengan bersiwak. Hatta hiftu ala asnani, sampai aku takut atas gigi-gigiku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersiwak sampai takut gigi kita berlubang atau rusak. Jadi saking pentingnya bersiwak, dalam bab ini Allah berikan kemuliaan, keutamaan orang-orang yang senantiasa bersiwak. Salah satu di antaranya orang yang bersiwak itu sholat 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Artinya bahwa begitu mulianya, begitu istimewanya orang yang bersiwak, baik dalam keadaan hendak melaksanakan sholat, baik dalam keadaan dia mau membaca Al-Quran, termasuk dia setelah makan dia melakukan siwak, maka itu adalah hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain siwak itu membersihkan mulut, di sisi lain siwak itu adalah sesuatu hal yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dengan bersiwak itu kita akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi para hadirin yang mendengarkan kajian ini untuk senantiasa bersiwak, baik di pagi hari, baik di setelah bangun tidur kita, setelah makan, hendak mau sholat, termasuk hendak kita mau membaca Al-Quran, hendak kita mau menghafal Quran, hendak kita mau mengajar Al-Quran, hendak kita bekerja, terus kita bersiwak, insya Allah aktivitas yang kita lakukan ini mendapatkan nilai kebaikan, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.